14 tahun dia duduk di sel tahanan, menunggu giliran untuk dihukum mati, tapi di detik-detik terakhir, ada hal yang membuat semuanya berubah. Hai, aku Vika Chaniago, pernah kebayang gak kalian niat kerja ke luar negeri buat anak, tapi malah nyaris dihukum mati di negara orang? Ini dia kisah Mary Jane Veloso. Cewek asal Filipina, ibu 2 anak, hidupnya gak gampang, lahir dari keluarga miskin, putus sekolah, nikah di umur 15 tahun lalu cerai. Dan demi anak-anaknya, Mary Jane pergi ke Dubai untuk jadi TKW. Tapi baru sebentar dia pulang. Kenapa? Karena ternyata di sana dia nyaris dilecehkan oleh majikannya. Kembali ke Filipina, dia ketemu sama seorang yang namanya Christy. Nah, Christy ini katanya menjanjikan pekerjaan untuk jadi ART di Malaysia, gengs. Tapi saat Mary Jane sampai ke KL, ternyata pekerjaannya belum ada. Mary Jane diajak nginep, dikasih makan, dibeliin baju, terus tiba-tiba pekerjaannya udah diambil orang. What? Tapi Christina bilang, udah tenang aja, masih ada lowongan kerjaan lagi nih, tapi di Indonesia. Mary Jane nurut, tapi karena barang bawaannya banyak, dia minta koper lah ke Christina. Dikasihlah sama Christina koper dan juga uang saku sebanyak $500. Tapi begitu sampai di Bandara Adi Sucipto, dia tiba-tiba ditangkap. Kenapa? Karena ternyata koper yang dibawa oleh Mary Jane itu berisi heroin seberat 2,6 kilo. Masalahnya makin rumit karena ternyata Mary Jane hanya bisa berbahasa Tagalog, bahasa aslinya Filipina. Tapi, nggak ada penerjemah resmi saat Mary Jane diadili. Hasilnya, dari awalnya hanya dituntut penjara seumur hidup, Mary Jane justru divonis hukuman mati. Pemerintah Filipina protes. Mereka mengajukan grasilah ke Presiden Jokowi pada saat itu. Tapi, grasinya ditolak. Pada bulan April 2015, Mary Jane dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Siap-siaplah untuk dieksekusi. Tapi, sehari sebelum dieksekusi, tiba-tiba dibatalkan. Kok bisa? Nah, usut punya usut, ternyata Christina dan kawan-kawannya menyerahkan diri ke polisi Filipina. Mereka ngaku kalau mereka udah menjebak Mary Jane. Tapi sayangnya, gengs, pengakuan dari Christina CS ini tuh belum cukup kuat untuk bisa membebaskan Mary Jane. Dan setelah 14 tahun menunggu maut di Nusa Kambangan, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke Filipina. Kini Mary Jane memang bebas dari ancaman hukuman mati. Walaupun bukan bebas sepenuhnya, tapi menghirup udara rumah dan bisa menyentuh anak-anaknya adalah doa dan keajaiban yang diam-diam selalu dia panjatkan. Dan dia masih menanti belas kasih dan kepastian hukum. So, gimana menurut kalian tentang kasusnya Mary Jane Veloso, guys? Apakah di sini Mary Jane pantas mendapatkan hukuman seumur hidup atau sebenarnya dia bisa aja dibebaskan? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.